melihat sosok Anies Baswedan adalah seorang yang justru menaati janjinya, menunaikan janjinya dalam hal perumahan rakyat. Apa saja capaian-capaian dalam hal ini begitu, Pak? Pertama, menurut saya menarik sekali melihat Anies Baswedan seorang yang sangat pegang janji, ya, sangat amanah. Mulai dari masa kampanye itu beliau selalu mengingatkan kalau bikin janji diteliti dulu bisa dipenuhi atau enggak gitu. Karena kita lalu wajib loh. Karena kesalehannya menganggap udah janji harus dipenuhi. Kemudian sepanjang perjalanan, anehnya beliau tuh sering minta maaf ke saya. Kalau dalam Mas Marco, maaf ini kita baru sampai segini. Menurut saya itu dalam pengertian positif ya, karena dia terkenang terus janji harus dipenuhi. Jadi kalau belum selesai itu dia minta maaf. Berkali-kali itu bertahap. Dalam hal perumahan, jadi kita berjanji untuk tidak menggusur. Nah, tidak terjadi sekalipun penggusuran oleh pemerintah selama 5 tahun itu. Luar biasa. Itu prestasi dibandingkan dengan sebelumnya gitu loh, yang penuh dengan konflik, orang digusur, rumah dibongkar tanpa sebenarnya secara ilegal. Misalnya Bukit Duri itu dibongkar secara ilegal. Mengapa? Karena ada kasus hukum kan. Jadi warga itu menuntut gitu ke pengadilan, kemudian ada pernyataan dari hakim pengadilan bahwa kampung Bukit Duri sedang berperkara. Kalau sedang berperkara, itu barang bukti kan nggak boleh disentuh. Lah, dalam hal kampung itu barang bukti itu adalah kampung itu sendiri. Ada spanduknya, tapi tetap dibongkar tanpa proses. Jadi, nah kalau cerita tentang derita orang karena digusur tuh panjang ya cerita itu. Kamu akuarium itu ada 19 atau 20 orang meninggal sejak penggusuran. Kedua, janji Kampung Susun, Kampung Kunir, Bukit Duri dibangun kembali itu selesai ya. Kemudian prestasi di proses ya, dia membuat proses di mana perencanaan kampung itu dilakukan. Saya lupa itu, kalau saya sekitar 270-an kampung itu dilakukan. Dan sebagiannya, saya juga tidak ingat angkanya betul, itu perbaikan kampung dilakukan berdasarkan hasil dari perencanaan bersama itu, yang disebut Community Action Plan. Pelaksanaannya disebut Community Implementation CIP. Ya. Nah, itu prestasi. Kemudian saya pikir di tata ruang kita punya prestasi seperti di akhir-akhir ini. Pertama, kata kampung itu masuk ke dalam istilah tata ruang. Anda mungkin tidak menyadari bahwa istilah kampung itu hilang dari terminologi hukum undang-undang peraturan kita. Mungkin sampai tahun awal 80-an, itu kemudian kata kampung itu menghilang. Yang dikenal orang kumuh. Padahal tidak semua kampung itu kumuh. Kampung di mana-mana di seluruh Indonesia sekarang kita mengenali dengan penelitian dan segala macam, termasuk buku yang baru saya selesaikan. Kampung itu istilah yang sangat tua dan sangat generik sebagai permukiman asli orang Indonesia di mana saja di seluruh Indonesia. Itu menurut saya prestasi penting untuk mengakui kampung, tapi tentu saja yang lebih penting kata-kata yang saya kutip dari Pak Anies tadi, kita menghilangkan kekumuhan, tapi kita tidak menghilangkan kampung, malah kita harus memakmurkan kampung. Itu perubahan mendasar. Nah, jadi saya mesti mengajak teman-teman melihat yang disebut prestasi itu bukan hanya fisik ya. Prestasi itu juga mengubah pandangan gitu loh. Mengubah persepsi itu prestasi. Tiba-tiba kampung itu menjadi biasa lagi, memang seharusnya begitu. Itu prestasi, Pak. Tujuan infrastruktur itu juga untuk memakmurkan masyarakat ya. Hal kedua yang orang sering lupa dalam pembangunan kita adalah infrastruktur dibenarkan hanya untuk kepentingan umum. Lalu tapi justru melupakan masyarakat yang langsung terkena dampak. Seolah-olah mereka harus berkorban untuk kepentingan umum. Nah, bagi saya, dan saya yakin Pak Anies juga berpendapat begitu, kepentingan umum itu bukan alasan untuk merugikan atau meminta masyarakat berkorban. Dia harus karena kita punya negara tuh. Negara ini mengumpulkan uang dari seluruh masyarakat. Lalu ceritanya dengan uang itu mau membangun infrastruktur untuk kepentingan seluruh masyarakat. Lah, mestinya uang yang sama ini juga dipakai untuk tidak merugikan atau bahkan memakmurkan masyarakat yang terdampak oleh proyek-proyek yang katanya untuk kepentingan umum itu. Ini yang sebetulnya perubahan yang mendasar di Jakarta, dan saya kira itu harus menjadi perubahan sesudah tahun 2024.